Halo Sobat Astral, kembali lagi di channel Si Hantu Prediksi. Gimana nih kabarnya Sobat-Sobat Astral? Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu ya. Seperti biasa, Si Hantu kali ini telah menyiapkan 5 pertandingan yang bakal kita bahas dan prediksikan hasil akhirnya ya. Di 2 pertandingan pertama kita ke Serie A Italia nih ya. Dan dilanjut di 2 pertandingan lagi kita ke Swiss Super League ya. Dan ditutup dengan pertandingan dari Denmark Cup nih ya, atau Piala Liga nih ya, buat di kompetisi Liga Denmark nih. Di 2 pertandingan pertama Serie A kita ada di pertandingan antara Cagliari yang akan menjamu Sassuolo dan FC Pisa yang akan menjamu Lazio. Dilanjut dengan Swiss Super League, yaitu pertandingan antara Grasshopper yang akan menjamu Young Boys dan Lugano yang akan menjamu Luzern nih ya. Dan kita tutup dengan Denmark Cup nih ya, di pertandingan antara Midtjylland yang akan menjamu Silkeborg nih ya. Oke Sobat Astral, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke Italia nih ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, di pertandingan yang pertama kita ke pertandingan antara Cagliari yang akan menjamu Sassuolo nih ya Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan ke belakang, Cagliari mereka hanya mampu menang sebanyak 2 kali, melakukan 2 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan. Sementara Sassuolo mereka juga mampu menang sebanyak 2 kali ya, tapi mereka hanya mendapatkan 1 hasil imbang dan menelan 3 kali kekalahan nih Sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Cagliari mampu menang sebanyak 3 kali nih ya. Sementara Sassuolo mereka hanya mampu menang sekali nih. Dan di 2 laga sisa itu berakhir dengan seri ya. Dari 6 kali pertemuannya, Cagliari mampu mencetak 8 gol dan hanya menerima 10 kartu kuning ya. Sementara Sassuolo mereka hanya mampu mencetak 5 gol dan harus menerima 17 kartu kuning dan 2 kartu merah nih Sobat-Sobat. Oke Sobat Astral, sekarang kita ke posisi sementara di klasemen Serie A nih ya, di mana Cagliari berada di posisi ke-14 nih ya, dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Sementara Sassuolo mereka berada 1 posisi di atasnya ya, di posisi ke-13 nih dengan 10 poin dari 8 pertandingan nih Sobat-Sobat. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandot nih ya. Di sini para bandot memberikan angka lek-lekan serta 1/4 aja nih ya. Sementara untuk over-undernya ada di angka 2/4 dan 2,5 nih Sobat-Sobat Astral. Dan untuk pertanyaan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil ini aja ya. Kalian bisa mengambil handicapan ke tuan rumah Cagliari ya, di angka 1/4-nya. Sementara untuk over-undernya kalian bisa bermain di over 2,5-nya ya, karena kemungkinan besar Cagliari bakalan menang dengan skor 2-1 aja nih Sobat Astral. Astral, kita masuk ke pertandingan yang kedua nih. Kita masih di Serie A nih ya, tepatnya di pertandingan antara Pisa yang akan menjamu Lazio nih. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Pertama-tama kita akan ke klasemen sementara di Serie A dulu nih ya, di mana sang tamu Lazio berada di posisi ke-10 nih ya, dengan 11 poin dari 8 pertandingan. Sementara Pisa berada di posisi ke-19 ya Sobat Astral. Maklum karena mereka adalah tim promosi ya pada musim ini, dengan 4 poin dari 8 pertandingan. Untuk head to headnya sementara tidak ada ya, karena ini adalah pertemuan pertama dari kedua tim ya. Jadi kita akan melihat ke beberapa pertandingan ke belakang dari kedua tim. Dari 6 pertandingan ke belakang Pisa mereka belum pernah menang nih ya. Mereka hanya mampu mendapatkan 3 hasil imbang dan menelan 3 kali kekalahan. Sementara Lazio dari 6 laga ke belakang mereka mampu menang sebanyak 2 kali, mendapatkan 2 hasil imbang dan menelan 2 kali kekalahan nih Sobat-Sobat Astral. Jadi di atas kertas sepertinya Lazio lebih diunggulkan untuk pertandingan ini ya, walaupun Lazio bertindak sebagai tim tandang nih Sobat-Sobat. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandot ya. Di sini para bandot memberikan angka 1/4 dan setengah ya. Sementara untuk over-undernya ada di angka 2/4 dan 2 nih ya Sobat-Sobat Astral. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Lazio di angka seperempat apa setengahnya aja deh langsung ya. Sementara untuk over-undernya kalian bisa bermain di under 2 ya, karena kemungkinan besar skor akhir dari pertandingan ini Lazio bakalan menang dengan skor 0-1 aja nih ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang ketiga nih. Kita ke Swiss Super League nih ya, tepatnya di pertandingan antara Grasshopper yang akan menjamu Young Boys nih ya Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya.
Dari 6 pertandingan ke belakang, Grasshopper mereka mampu menang sebanyak 3 kali dan menelan 3 kali kekalahan ya. Sementara Young Boys dari 6 laga ke belakang, mereka mampu menang sebanyak 4 kali dan hanya menelan 2 kali kekalahan nih sobat-sobat. Sekarang kita melihat head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Grasshopper hanya mampu menang sebanyak 2 kali. Sementara Young Boys mereka mampu menang sebanyak 3 kali nih. Dan di satu laga sisa itu berakhir dengan seri ya sobat-sobat Astral. Jadi ya kekuatannya hampir-hampir mirip nih ya. Dan dari 6 pertemuan tersebut hanya terjadi sedikit gol nih ya. Dan hanya di satu laga aja nih ada terjadi lebih dari 2 gol nih. Jadi sobat-sobat Astral, kita lanjut ke klasemen sementara di Swiss Super League nih ya, di mana Young Boys berada di posisi kelima ya dengan 17 poin dari 10 pertandingan. Sementara Grasshopper berada di posisi ke-11 nih dengan 9 poin dari 10 pertandingan nih sobat-sobat. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit nih ya. Di sini para bandit memberikan angka setengah dan 3/4 nih sobat-sobat. Sementara untuk over-undernya ada di angka 3 dan 3/4 nih ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat menahan furan ke Grasshopper ya di angka setengahnya. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini akan berakhir dengan seri ya, antara skor 0-0 ataupun hanya kemenangan buat Grasshopper ya dengan skor 1-0 aja nih ya sobat-sobat. Jadi selain kalian bisa mengambil handicapan ke menahan furan ke Grasshopper, kalian juga bisa mengambil undernya ya, di under 2/3/4 nya aja langsung. Oke sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang keempat nih. Kita masih di Swiss Super League nih, tepatnya di pertandingan antara Lugano yang akan menjamu Luzern nih ya. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan ke belakang Lugano, mereka mampu menang sampai 3 kali, melakukan 1 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan. Sementara Luzern dari 6 laga ke belakang, mereka hanya mampu menang sebanyak 2 kali, mendapatkan 3 hasil seri dan hanya menelan 1 kali kekalahan nih sobat-sobat. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Lugano mampu menang sebanyak 5 kali, sementara Luzern mereka hanya mampu menang sekali nih sobat-sobat. Dan dari 6 pertemuan tersebut, Lugano mampu mencetak 12 gol dan harus menerima 20 kartu kuning. Sementara Luzern mereka hanya mampu mencetak 4 gol dan harus menerima 15 kartu kuning dan 1 kartu merah aja nih ya sobat-sobat. Sekarang kita ke posisi sementara di klasemen Swiss Super League nih ya, di mana Luzern berada di posisi ke-6 nih ya dengan 14 poin dari 10 pertandingan. Sementara Lugano berada di posisi ke-7 nih ya dengan 13 poin dari 10 pertandingan nih sobat-sobat. Jadi di atas kertas sepertinya Lugano hanya unggul di head to head ya, kalau di yang lainnya sepertinya mereka berimbang ya sobat-sobat. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit ya. Di sini para bandit memberikan angka setengah dan 3/4 ya. Sementara untuk over undernya ada di angka 3 dan 2/3/4 nih. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Lugano ya di angka 3/4 nya nih. Sementara untuk over undernya kalian bisa bermain di over 3 nya nih, karena kemungkinan besar Lugano bakalan menang dengan skor 3-1 nih sobat-sobat. Oke sobat-sobat, kita lanjut ke pertandingan yang kelima nih ya, atau yang terakhir. Ini kita ke Denmark Cup nih ya, di pertandingan antara Midtjylland yang akan menjamu Silkeborg nih sobat-sobat. Jadi langsung aja kita melihat head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Midtjylland mampu menang sebanyak 4 kali, sementara Silkeborg mereka hanya mampu menang sekali ini ya. Dan di satu laga sisa itu berakhir dengan seri ya. Dari 6 kali pertemuan tersebut, Midtjylland mampu mencetak 13 gol dan hanya menerima 8 kartu kuning ya. Sementara Silkeborg mereka hanya mampu mencetak 9 gol dan harus menerima 7 kartu kuning nih ya sobat-sobat Astral. Sekarang kita melihat ke beberapa pertandingan ke belakang dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan ke belakang Midtjylland mereka belum pernah kalah nih. Mereka mampu menang sebanyak 5 kali dan hanya mendapatkan 1 hasil imbang nih sobat-sobat Astral. Sementara Silkeborg dari 6 laga ke belakang mereka hanya mampu menang sebanyak 3 kali, mendapatkan 2 hasil seri dan menelan 1 kali kekalahan nih sobat-sobat Astral. Oke sobat-sobat, di atas kertas sepertinya Midtjylland lebih unggul daripada Silkeborg ya. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit nih ya. Di sini para bandit memberikan angka 1/4. Sementara untuk over undernya ada di angka 3/4 ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian bisa mengambil handicapan ke Midtjylland ya di angka 1/4 nya. Sementara untuk over undernya kalian tentu saja bisa mengambil di angka 3/4 nya ya, karena kemungkinan besar Midtjylland bakalan menang dengan skor 3-1 nih sobat-sobat. Oke sobat Astral, itulah kelima pertandingan kita pada kesempatan kali ini ya.
Sedikit saya ringkas buat sobat-sobat astral nih. Di pertandingan yang pertama, kalian bisa mengambil handicapan ke Cagliari ya di angka seperempatnya. Sementara untuk over under ya, kalian bisa bermain di over 2,5-nya nih. Untuk pertandingan kedua, kalian lebih saya sarankan buat mengambil underan di under 2-nya. Sementara untuk handicapannya, kalian bisa mengambil handicapan ke Lazio ya, di angka seperempatnya. Karena kemungkinan besar Lazio bakal menang dengan skor tipis aja nih, yaitu 0-1 ya sobat astral. Di pertandingan ketiga, kalian lebih saya sarankan buat menahan Furan ke Grasshopper ya di angka setengahnya. Sementara untuk over under ya, kalian bisa bermain di under 2,3/4-nya. Karena kemungkinan besar match ini akan berakhir dengan seri ya, antara skor 0-0 ataupun hanya 1-1 ya sobat astral. Di pertandingan yang keempat, kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Lugano ya di angka 3/4. Sementara untuk over under ya, kalian bisa bermain di over 3-nya nih ya. Dan untuk pertandingan yang terakhir, tentu saja kalian harus mengambil handicapan ke Michelin ya. Ini jaminan pasti menang nih di angka 1/4-nya. Sementara untuk over under ya, kalian bisa bermain di over 3/4-nya nih ya sobat-sobat astral. Dan bagi sobat astral pencinta single bet, kalian bisa memilih salah satu dari ke-10 pilihan yang saya berikan ini ya. Dan jangan lupa tetap utamakan prediksi kalian sendiri. Oke sobat astral, bagi kalian pencinta bola yang nggak mau ketinggalan informasi bola dari Si Hantu Prediksi, kalian bisa ikutin dan join di semua channel dan sosmed Si Hantu Prediksi yang udah saya taruh di deskripsi ya. Dan bagi sobat astral yang nggak mau ketinggalan video selanjutnya dari Si Hantu Prediksi, kalian bisa ikutin dan join di channel Si Hantu Prediksi. Tinggal subscribe aja ya channel ini ya, dan jangan lupa hidupin lonceng yang ada di samping tombol subscribe-nya ya, biar kalian nggak ketinggalan ketika Si Hantu upload video terbarunya. Dan ingat selalu pesan Si Hantu Prediksi buat sobat-sobat astral pencinta bola yang doyan begadang, jaga kesehatannya, salam olahraga, salam Si Hantu Prediksi.